hari Minggu. Kak Gaby juga mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk mama, papa, untuk kakak, untuk nenek, kakek yang menemani adik-adik beribadah hari ini. Hari ini kita akan menyanyi, akan memuji Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan. Nah, gimana kabarnya nih adik-adik? Aduh, lagi pusing kak, lagi ujian mungkin, atau lagi banyak tugas. Karena kan sampai saat ini masih belajarnya secara jarak jauh ya, secara online. Tapi jangan lupa nih adik-adik, mungkin kita kayak lebih banyak mikirin, aduh gak bisa keluar rumah, gak bisa ketemu teman-teman. Tapi coba, hari ini kita mau mengingat-ingat lagi berkat apa saja yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita. Coba adik-adik jawab nih, satu aja apa misalnya? Nah, misalnya kita masih diberi nafas untuk kita hidup, masih ada udara untuk kita bernafas. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kak Gaby mau ajak adik-adik nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Tepuk tangan ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, terlebih kami mau belajar firman Tuhan. Engkau berkati ibadah pada hari ini. Walaupun sampai saat ini kami masih belum bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi biar itu tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Gaby mau ajak kita nyanyi satu buah lagu yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik, kita mau ambil sikap penyembahan, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya adik-adik. adik-adik, apa kabarnya? Kami sangat senang sekali bertemu kalian pagi ini. Walaupun kita secara spiritual, kita tetap bersemangat, tetap bergembira, bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi ini, kami akan membawakan firman Tuhan. Kiranya sebelum kita menyaksikan cuplikan video ini, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama lagi telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami akan menyaksikan firman-Mu melalui cuplikan video yang akan kami lihat dan kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan cuplikan video dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, yaitu orang muda yang kaya. Suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, "Jika ingin masuk surga, harus menuruti segala perintah Allah." Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus dituruti?" Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti. Apakah ada lagi?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga, dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Setelah kita menyaksikan tayangan
cuplikan video tadi, kita melihat bahwa orang kaya yang muda itu memiliki kebahagiaan, harta yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi tidak menjamin kebahagiaan untuk hidupnya. Adik-adik tahu, dia mencari kebahagiaan melalui hidup yang kekal. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengikuti perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan. Apa jawabnya? Dia mengatakan, saya sudah melakukannya, saya sudah mengerjakannya. Tetapi Tuhan bilang, kalau begitu, kamu jual hartamu yang berlimpah itu, bagikan kepada orang miskin. Namun adik-adik, apa yang dilakukan orang kaya itu, orang muda yang kaya itu, dia tidak mau ikut apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu jual itu, kasih orang miskin, kamu ikut saya, ikut aku. Tapi dia dengan sedih hati meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu memiliki makna yang dalam. Kita belajar pada pagi ini bahwa pesan firman Tuhan yang pertama, kebahagiaan dari kekayaan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Itu kita tidak bisa bawa. Yang kedua, kebahagiaan sejati yaitu melalui dari Tuhan Yesus yang memberi keselamatan dan hidup yang kekal buat hidup kita. Yang ketiga, kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kekayaan. Kita untuk saling berbagi kasih dengan orang lain, memperhatikan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang terpenting adalah pilihan kita. Kita mau mengikut Tuhan Yesus yang Tuhan inginkan. Nah, ayat mas pada pagi ini yaitu dari Yosua pasal 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kakak ulangi. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk lebih melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur melalui kebenaran firman ini kami memilih kehidupan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, yaitu hidup kekal melalui keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Biarlah setiap apapun yang Tuhan berikan, kami bisa lakukan, bisa mengerjakannya, bahkan berbagi kasih dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami naikkan puji syukur kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya telah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan ayat hafalan kita untuk ibadah hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 15. Sekali lagi, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 15. Bunyinya adalah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah adik-adik, sekarang ikutin Kak Gaby ya. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat 15. Itu dia ayat hafalan kita pada hari ini. Dan adik-adik, untuk persembahan, kalau tahun lalu kita memberikan persembahan secara langsung ya. Tapi karena sekarang juga ibadah kita masih secara online, jadi silakan adik-adik memberikan persembahannya ke orang tua, ke mama, ke papa, ke nenek, kakek, oma, atau opa. Nanti orang tua adik-adik yang akan membawakan ke gereja.
Nah, selanjutnya nih, Kak Gaby mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang pertama untuk Kak Kevin Pangaribuan pada tanggal 20 April. Kemudian untuk adik Leti Muata pada tanggal 16 April. Kemudian untuk adik Hayden Suwu pada tanggal 22 April. Dan yang terakhir untuk adik Ivori Moata pada tanggal 21 April. Dan juga mungkin nih ada adik-adik yang menyaksikan tayangan ini yang berulang tahun selama minggu yang berlalu. Kak Gaby juga mau mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita akan menutup di dalam doa, mari Kak Gaby mau ajak kita menyanyikan satu buah pujian, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Boleh dong ya pakai gaya, masih ingat kan? Adik-adik, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Kami sungguh bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Kak Gaby mau berdoa untuk setiap adik-adik atau orang tua dari adik-adik atau kakak-kakak pelayan yang mungkin saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mau menjamah, Engkau yang mau menyembuhkan, sehingga mereka yang sakit boleh kembali sehat dan kembali menjalankan kegiatannya. Kak Gaby juga berdoa untuk adik-adik dalam menjalani pendidikan jarak jauh dengan segala macam hambatan, segala macam kesulitan. Mari Tuhan yang menolong supaya adik-adik boleh tetap fokus mengikuti setiap pelajaran. Berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik dalam setiap tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keadaan yang ada di sekitar kami saat ini Tuhan, di mana kami tahu sampai saat ini pandemi masih terjadi, virus COVID-19 ini masih ada di mana-mana. Kami berdoa biar pemulihan terjadi untuk dunia ini, untuk di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Zaitun. Kami berdoa untuk Pak Gembala dan Ibu dalam setiap pelayanan, dalam setiap penggembalaan yang telah Tuhan percayakan kepada Bapak dan Ibu Gembala.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Audi sebagai ketua PAR. Biar kiranya Tuhan berikan Kak Audi hikmat dalam melayani di bidang anak dan remaja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini, kami naikkan doa ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah berikutnya.